Oke ya, video kali ini saya akan kembali test ride motor naked 150 cc dari Honda. Ini kebetulan ada yang request ya. Jadi mumpung saya ada unit pinjaman, jadi ya saya review sekarang. Sesuai judul ya, yaitu Honda CB 150R. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until Motor ini tahun 2019 punyanya Mas Alfian, member dari CB150R, owner Batu ya, independen. Dan ini adalah versi ketiga atau facelift dari model sebelumnya ya, yang generasi kedua. Kita lihat secara fisik, ini warnanya warna merah Dove, saya suka, cukup maco sih. Dan ini versi yang special edition, dimana di sini ada visor, kemudian di sini ada undercowl, dan untuk mesinnya ini berwarna krim kalau salah. Entah ini warna apa, pokoknya warna krim-krim gimana gitu. Tapi kalau yang versi biasa itu tidak ada visor, tidak ada undercowl, dan mesinnya berwarna hitam. Ini depan peletakan plat nomornya ada di bawah sini, cukup bagus sih. Cuman karena ini plat nomor standar dan dipakai cover, jadi kesannya terlalu besar ya. Bagusnya sih di custom sendiri dan tidak dikasih cover, jadi kelihatan lebih minimalis. Untuk shocknya ini masih teleskopik biasa. Kemudian untuk lampunya ini sudah full LED, baik itu lampu depan maupun sein. Dan untuk bannya ini pakai IRC Roadwinner, ukurannya 100/80 ring 17. Dan ini disc brake-nya sudah model bergelombang, jadi untuk melepas panasnya itu lebih baik daripada yang model sebelumnya ya. Kemudian ini rangkanya masih sama dengan model sebelumnya, dan masih ada starter kaki. Kemudian ini full step, ada karetnya, jadi menambah kenyamanan. Yang belakang nggak ada. Dan yang belakang ini beda dengan generasi sebelumnya ya, dimana ini udah model terpisah, bukan menyambung dengan rangka. Jadi ini pakai baut ya. Knalpotnya seperti ini. Kemudian untuk bodinya ini terutama bagian serut dan bodi belakang ini jauh lebih besar daripada model sebelumnya, jadi kelihatan lebih kekar ya, lebih maco. Untuk ban belakangnya ini juga pakai IRC Roadwinner, ukurannya 130/70 ring 17. Nah, untuk belakangnya seperti ini. Lampu belakangnya udah LED sama dengan lampu seinnya, dan saya cukup suka sih dengan modelnya, sangat lancip. Dan untuk model bahelnya seperti ini ya. Bahelnya saya suka, modelnya sangat gagah, maco. Untuk joknya ini jok tandem atau jadi satu dengan jok rider, sama sih dengan kompetitornya yaitu Yamaha Vision. Jadi lebih enak kalau misalnya untuk harian, apalagi untuk berboncengan. Ya, secara fisik sangat maco ya, lebih maco daripada generasi sebelumnya, lebih kekar, lebih besar. Dan di sini ada sedikit modifikasi dari yang punya. Pertama dari lampu, sama yang punya itu ditambahi lampu hazard. Kemudian untuk klaksonnya diganti juga, pakai klakson Hella stereo yang tipe disc ya. Dan ini suaranya sangat kencang. Saya pun ketika menekan klakson juga kaget sendiri sih. Dan di sini kita lihat swing armnya masih kotak biasa. Dan di sini masih ada standar tengah. Jadi praktis sih kalau misalnya kita mau nyuci, mau melumasi rantai, atau mau melepas ban. Ya intinya lebih praktis lah daripada motor saya yaitu Yamaha Saber. Oke, sekarang saya akan naik untuk melihat bagian kokpit.
Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Untuk tangkinya, ini tangkinya asli, plastiknya ada di sini bagian serut. Kemudian untuk stangnya ini model U, dan ini posisinya jauh lebih tinggi ya daripada yang model sebelumnya, generasi kedua. Jadi lebih tegak, lebih nyaman sih yang pasti. Kemudian untuk model kuncinya seperti ini. Ya, kuncinya umum lah seperti di motor-motor Honda lainnya. Untuk rumah kuncinya seperti ini, sudah dilengkapi dengan shutter key. Dan ini yang saya suka yaitu ketika kita mengunci stang seperti ini. Nah, ketika kita cabut, nah si shutter key-nya itu otomatis langsung menutup. Jadi lebih praktis, nggak perlu kita putar-putar kunci atau menekan tombol. Jadi langsung otomatis menutup, dan ini sangat berguna sih. Untuk membukanya masih sama dengan kompetitor lainnya, masih perlu anak kunci ya. Jadi seperti ini. Dan untuk memutarnya ini sedikit butuh tenaga, karena seperti ada tekanannya gitu ya. Beda dengan kompetitornya yang lebih ringan. Oke, sekarang kita lihat ini spionnya ini juga menurut saya cukup pas proporsinya, nggak terlalu panjang. Biasanya kan tangkainya itu sangat panjang. Ini masih ya tergolong normal lah. Untuk spionnya juga ini tergolong cukup pas dan cukup jelas ya untuk melihat ke belakang. Kemudian untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan sini hanya ada tombol starter. Saya nggak ada engine kill switch, apalagi tombol hazard. Di sini hanya ada tombol starter. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada pass beam, yang ini tidak ada di generasi kedua atau generasi pertama. Kemudian di sini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan sein. Sudah itu aja sih. Sekarang kita lihat untuk info panel di speedometer apa aja. Nah, di sini di atas ini ada beberapa indikator. Untuk indikator sein-nya itu terpisah antara kiri dan kanan. Kemudian di sini ada indikator lampu jauh, indikator suhu kalau overheat, kemudian indikator netral, dan indikator check engine. Kemudian di sini ada penunjuk RPM. Di sini ada total, kemudian jam. Ini jamnya nggak sinkron ya, belum disetting sama yang punya. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan dan penunjuk sisa bahan bakar. Nah, di sini ada dua tombol, select dan set. Kita coba tombol selectnya. Di sini ada trip A, trip B, total, itu aja sih. Kemudian kita coba untuk set. Untuk setnya nggak ada perubahan sama sekali. Coba kita tekan dua-duanya. Oh, ini untuk menyeting jam. Ini untuk mengganti ke menit. Sudah itu aja sih. Ya, cukup simple, tapi menurut saya cukup oke lah karena ada jam. Jadi kita nggak perlu bawa jam tangan atau buka-buka handphone. Oke, sekarang saya akan coba test ride, coba jalan untuk merasakan gimana sih tenaga mesin ini, kemudian kenyamanan dan sebagainya. Oke, kita jalan. Nah, starternya seperti itu ya, suaranya khas dari Honda. Ya, suaranya sedikit kasar sih kalau dibandingkan dengan Yamaha All New Vision. Untuk suara knalpotnya seperti ini. Kalau di bawah RPM 5000 itu sangat senyap. Tapi kalau sudah di atas itu suaranya mulai agak teriak ya. Ya, masih tergolong oke lah. Oke, kita jalan. Nah, ini untuk kedipan C-nya dipercepat sama yang punya.
by the way, untuk tarikan awalnya ini sangat responsif ya, bahkan terkesan menghentak-hentak. Tapi untuk tengah ke atasnya itu ya masih cukup ngisi, tapi nggak seresponsif tarikan bawah ya, karena ini karakter mesinnya itu square. Jadi tenaga bawah sampai atas itu linear ya. Dan posisi kakinya ini juga nyaman, nggak terlalu menekuk, apalagi mundur seperti di Yamaha Saber. Ini sedikit lebih maju, ditambah lagi dengan footstepnya dilengkapi dengan karet, jadi menambah kenyamanan sih. Cukup minim getaran. Tapi untuk bagian jok ini cukup terasa ya getarannya, jadi seperti geli gitu, apalagi kalau RPM atas. Tuh, tarikan tengahnya nggak terlalu responsif sih, tapi sangat pas. Tuh, suara klaksonnya keras ya. Dan koplingnya ini juga ya normal, nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan. Untuk perpindahan giginya juga halus, beda dengan Yamaha yang bunyi cetak cetak cetak. Ini lebih halus. Untuk suspensinya ini redamannya sangat pas sih untuk saya. Untuk dipakai sendiri ini sangat pas. Beda dengan Yamaha All New Fiction ya, yang terkesan terlalu empuk, terutama bagian belakangnya. Tuh, dipakai menanjak pun juga sangat enak sih. Untuk joknya ini ya, untuk sebuah motor Honda ya, ini termasuk nyaman. Nggak seperti di Honda PCX yang kemarin saya review, itu joknya cukup keras sih untuk sebuah motor matic. Ini untuk sebuah sport naked masih sangat oke, sangat nyaman. Dan untuk memantau panel speedometer juga sangat jelas, sangat terlihat semua meskipun kelihatannya kecil ya. Ini kalau pakai harian sih pasti paling enak lah, paling recommended lah ini kalau untuk harian. Untuk kelas Sport Naked 150cc, posisinya juga cukup tegak sih. Posisi kaki juga cukup nyaman, joknya juga nggak terlalu keras. Dan untuk motornya sendiri juga nggak terlalu berat ya. Stangnya juga nggak terlalu lebar seperti di Yamaha Saber. Jadi untuk melewati kemacetan seperti ini masih cukup oke sih, cukup percaya diri. Untuk remnya juga yang depan cukup pakem. Kita coba yang belakang seperti apa. Untuk yang belakang nggak terlalu pakem sih, tapi ya bagus lah. Kalau terlalu pakem bahaya sih, bisa mengunci ban belakangnya. Kalau depannya sih oke. Oke, mungkin itu aja ya video saya mengenai test ride Honda CB 150R tahun 2019 yang versi ketiga. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Dan kalau kalian mau menonton video saya mengenai model kit atau miniatur,
Kalian bisa lihat channel kedua saya di channel YouTube Model Kit Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.